Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ada perubahan. Ke Pak Chandra dulu ya. Pak Surya Chandra dulu ya. Mungkin Sabtu Minggu akan lebih baik. Menggunakan kendaraan umum aja, nggak menggunakan kendaraan pribadi lagi gitu. Fasilitas umumnya lebih diperbanyak biar kita juga kalau nunggu bis atau apa nggak terlalu lama antriannya. Punya banyak taman atau kita punya banyak lahan hijau, ya mungkin pemerintah sudah mulai mencanangkan bagaimana membuat vertical garden. Dari pemerintah, peraturan apa nih yang mesti diperkuat atau kebijakannya itu lebih diperketat untuk misalnya perusahaannya yang menyebabkan polusi ataupun aktivitas kendaraan lainnya, kayak gitu sih. Itu dia. Ya, itu dari masyarakat langsung ya. Kalau dari Pak Chandra sendiri, kira-kira apa nih langkah Kita harus konkretnya? mulai dari mana sih, Pak? Bukan cuma untuk pemerintah, tapi untuk masyarakatnya juga gitu. Langkah pertama itu ya sudah diinisiasi oleh Mbak beliau Melani. berdua. Iya. Jadi bagi saya itu penting sekali. Itu satu tonggak sejarah yang luar biasa. Karena kalau ngarepin pemerintah rasanya berat, Mbak. Karena pemerintah mikirnya banyak banget kepentingan dan dalam negosiasi biasanya kalah suara-suara rakyat itu. Jadi penting sekali ada gugatan citizen lawsuit ya waktu itu. Dan yang kedua ya pemerintah sendiri harus cukup peduli ya, ngerti gitu. Dan mulai dari kalau masalah itu seperti tembok gitu ya. Kita nggak bisa hancurkan seluruh tembok, tapi retakannya di mana gitu. Titik awal yang kita bisa bekerja di mana. Pilihan di DKI yang saya pahami memang di pertama ya transportasi, Mbak. Mengintegrasikan transportasi yang murah, flat rate, tarifnya sama selama 3 jam terus-terusan, bisa pindah-pindah, mini trans ke Transjakarta dan sebaliknya seperti itu aja susahnya minta ampun. Tantangan yang juga berat karena pengelolaannya kan banyak. Transjakarta dikelola Pemprov, tapi stasiun di dalam stasiun itu BUMN, Mbak. Nah kalau BUMN-nya nggak mau gimana? Dan itu kejadian di DKI waktu itu. Jadi negosiasi itu membutuhkan memang kebesaran hati ya. Jadi jangan karena yang minta dia kita nggak demen, kita nggak dukung gitu. Atau karena dia yang minta kita demen, kita dukung. Hal-hal ini yang harus menjadi pilihan ya. Dan memang kalau bagi saya pembatasan transport alat kendaraan pribadi itu penting banget. Nah yang kedua ini memang PLTU ini kan yang menarik ya Mbak Me, itu di Jakarta kalau kita lihat daerah polusi yang paling tinggi banget itu justru daerah Lubang Buaya loh. Oh iya. Yang banyak pohonnya. Saya bingung kenapa? Ya karena anginnya dikit ternyata. Angin kalau di utara kan muter terus. Jadi banyak faktor ya sebenarnya. Banyak faktor. Nah ini kita mulai ke arah mana mau bergerak begitu. Dan Jakarta bisa jadi barometer, tapi tidak bisa cuman pemerintah daerah. PLTU itu ada di luar Jakarta. Bagaimana mengaturnya supaya dia transisi energi terbarukan, tidak lagi pakai batu bara. Jalan kereta di DKI cuma ada 250 kilo, Mbak. Jadi kendaraan moda transportasi yang pakai rel cuma segitu, udah termasuk KRL, MRT, LRT yang nanti akan dioperasikan total segitu. Dibanding katakanlah Seoul yang dekat ya, dia 1170. Tokyo 1100, New York 1000. Kita ini jauh lebih besar tapi lebih sedikit gitu. Padahal jalur kereta atau rel ini sangat efisien dan rapid, masif gitu. Jadi cepat dan banyak. Oke, bisa nggak sih kira-kira nanti pemerintah baru itu menyongsong perubahan seperti itu? Ganti lagi, bisa atau mau? Nah, kalau bisa. Penekanan kata itu. penekanan kata. Kalau bisa dan pasti mau bisa. gitu ya. Ada nggak bisa. Pasti bisa. Kalau mau harus mau berarti. Kalau bisa secara teknologi udah ada jawabannya. Duit juga ada sebetulnya kalau mau. Nah lagi-lagi mau nggak? Dan kemudian kan artinya ada yang dikurangin pendapatan barangkali dari industri otomotif. Dan kemudian investasi besar-besaran ke pelayanan publik, khususnya transportasi publik yang nyaman dan enak gitu. Rasanya rakyat akan bergeser. Kalau orang Indonesia ke Singapura
nggak nyari mobil, Mbak. Dia Pada naik jalan bisa. kaki juga, Naik naik kereta. umum juga. Kok bisa? Banyak yang jalan juga. Jalan, betul. Iya. Kalau Mbak Melani kira-kira perubahan seperti apa sih Mbak yang dibutuhkan gitu ya untuk masa depan kualitas udara kita? Pertama kesadaran diri dulu sih. Maksudnya gini, nggak semua orang harus ikut menuntut pemerintah atau apapun. Iya. Which is percuma juga lo ikut, tapi lo juga pola hidup lo di rumah tidak Masih ngaco gitu. Itu ngaco ya. Tadi itu rumah berlima, lima-limanya punya mobil Iya. sendiri, bubar jalan kemana gitu. Padahal bisa tebeng-tebeng. Hal-hal kecil, bakar sampah. Apa hal-hal yang memang berbau-bau energi yang kita tidak butuhkan sebenarnya bisa di-replace, ya replace lah itu. Menanam di rumah, aku juga nanam di rumah, ya paling nggak kita membantu area hijaunya kita sendiri. Iya. Sekecil lingkungan kita sendiri aja dulu. Karena gue percaya kalau semua orang lakuin itu di rumahnya masing-masing, ya udah lumayan ketolong sebenarnya. Ketolong, ya. Dan kalau gue sih ada satu lagi sih, biasanya gue juga orang yang apa yang gue konsumsi itu bentuk support gue ke. Oke. Jadi biasanya gue ngeliat ini produk tuh baik gak sih buat gue, ini produk Iya. baik gak sih. Kalau ini misalnya produk, wah ini dia nih ternyata salah satu yang produk tidak baik untuk alam, energinya nggak bagus. Iya. Ya gue tidak mau menjadi konsumennya mereka. Gue mencoba mengurangi apa ya, sumbangsi gue ke itu. Gitu. Oke, Iya. artinya itu kesadaran individu Dari yang luar diri biasa. sendiri. Semoga juga banyak yang makin terinspirasi untuk melakukan hal itu. Tapi masalahnya kan itu nggak segampang itu ya. Banyak orang-orang Indonesia tuh memikirkan kayak besok mau makan apa aja udah susah. Iya, Gitu kan. Nah, mungkin Bang Leonard, jadi gimana mungkin Bang supaya barengan susah ini deh. bisa berjalan gitu ya. Iya. Jadi pemerintah juga bisa masuk untuk menciptakan kesadaran baru untuk masyarakat tadi. Tapi ya lewat juga dengan transportasi yang enak juga, yang nyaman, yang murah. Apa sih Bang yang membuat pemerintah tuh masih sulit atau mungkin kalau tadi dibilang bahasanya Mbak Melani belum mau gitu? Karena naik private jet Iya. masih enak. Soalnya iya. Mau itu memang kan diucapkan gampang. Iya betul. Tapi kita ngerti bahwa ada tadi pinjam istilahnya Bung Surya tembok-tembok Iya. atau bahkan benefit-benefit yang didapatkan gitu dalam konteks politik kita yang dari pihak-pihak tertentu yang mendukung tidak adanya perubahan Iya. atau status quo. Iya. Nah, kita saya kira perlu clear bahwa rumusan kebijakannya ini harus benar-benar pro rakyat Iya. sebenarnya. Saya kira pertama dari cabut aja kasasi. Cabutlah kasasi itu. Ngapain gitu loh? Karena udah jelas-jelas kan. Ini udah jelas-jelas udah banding, masalahnya udah menang apa, juga, iya. gitu. Dua tingkat pengadilan udah memenangkan warga. Nggak usah diterusin pemerintah banding. Jalanin putusan pengadilan. Jalankan saja putusan pengadilan itu. Terakhir pengadilan tinggi. Kedua, saya kira tadi soal gimana sih sebenarnya kita merubah. Jadi sebenarnya mengurangi secara masif emisi. Iya. Jadi peralihan dari, saya mulai dari PLTU misalnya. PLTU ini harus dikurangi benar-benar drastis. Jadi sebenarnya udah ada beberapa studi yang tadi saya sebutkan bahwa bisa terjadi tentunya dengan subsidi yang kuat. Solarisasi ini bukan solar bahan bakar tapi adalah solar panel masif di Jakarta. Termasuk, jadi ini bukan hanya buat orang kaya, tapi kita harus bisa membayangkan seperti di negara Eropa, rusunawa itu pakai solar. Oke. Gedung pakai solar, jadi semuanya memproduksi listrik, sehingga kemudian yang selama ini dibilang, kalau mobil listrik itu dari mana listrik dari PLTU batubara digantikan juga sekaligus sumbernya gitu dari energi terbarukan. Kemudian tadi Bung Surya sudah bilang transportasi publik massal itu memang harus benar-benar masif tadi bahwa kita harus punya ribuan kilometer rel. Iya. Harus Yang kita sekarang belum pada level itu. Oke. Jadi ini soal ngomong pilihan investasi pemerintah. Terus yang sekarang justru diarahkan ke IKN kan? Iya. Ini gede banget nih yang harus diurus. Jadi semuanya bingung ya tumpang Ngapain tindih gitu gitu ya. Kita punya ini butik di sana. Tapi bangun jalan tol juga gitu. Berarti masih panjang dong Bang Leonard ini semua? Ya semuanya memang panjang sih. Luar biasa. Nggak bisa overnight. Tapi memang harus ada beberapa langkah-langkah cepat yang bisa dilakukan. Baik. Begitu. Saya ajak Loro Jonggrang. Iya. Tapi andai udah dikerjakan dari jauh-jauh hari, sekarang udah tinggal ngejalanin aja harusnya ya. Kayak apa tuh?
Iya ya tadi Oke, solusi-solusinya. tapi kayaknya masih banyak yang belum dikerjain Banyak kayaknya. yang belum Iya, dikerjakan. nggak dikerjain, Iya. jadinya gimana? Banyak yang, tapi ada juga kayak misalnya yang ini aja, yang tersedia ERP, ya udah kerjain. Jangan dimanfaatin masif. gitu ya. Iya. Bener Electronic banget tuh, Bang road Leonard. pricing, parkir untuk Oke. parkir yang tinggi kan bisa gampang diatur, Baik. dikerjain gitu Baik. sehingga disinsentifnya tuh nyata kepada kepemilikan mobil pribadi. Iya. Baik, Gitu. baik ya semoga. Nah boleh tepuk tangan dong buat 3 orang Luar narasumber. biasa semua. Semoga apa yang kita perbincangkan di sini ya ini bisa didengar langsung begitu ya oleh para pengambil kebijakan baik Yes. yang di daerah-daerah maupun di pusat dan juga semoga masyarakat tadi juga seperti yang tadi Mbak Meleni katakan sudah bisa mencoba berubah dari lingkungan sendiri. sekitar diri sendiri dulu aja begitu. Terima kasih banyak kepada 3 orang narasumber. Terima kasih juga kepada masyarakat Reboan dari berbagai daerah dari NTT, NTB, Lampung yang sudah hadir di sini dari teman-teman mahasiswa UIN, Syarif Hidayatullah. Terima kasih sudah hadir. Dan jangan lupa untuk pemirsa juga yang ingin menuangkan aspirasinya bisa join di mana? Kang Bisa Ridwan? melalui website rebuan.id atau hubungi kontak yang ada di bawah ini. Ya, saksikan terus Suara Rebuan setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di Metro TV. Saya Ridwan Remin pamit. Saya Maria Liziasi juga pamit. Suara Reboan. Suara Perubahan.